kan kita sudah membahas sebetulnya yang panjang itu bukan soal itu. Kalau soal dapil kami udah di komisi juga kemarin rapat internal dan menyepakati bahwa untuk dapil DPR RI dan DPD provinsi itu tetap ya, dan itu juga sesuai dengan salah satu opsi yang diajukan oleh KPU RI. Kan KPU RI kan mengajukan 4 opsi. Opsi pertama itu adalah tidak ada perubahan dapil DPR RI dan DPD provinsi. 3 opsi yang lain itu ada simulasi. Nah, apa dasar pertimbangannya? Dasar pertimbangannya adalah bahwa pertama, ini sekarang sudah masuk, kita berada di tengah-tengah tahapan pemilu ya. Jadi semua orang, semua elemen, khususnya partai politik itu sudah melakukan persiapan berdasarkan dengan aturan main yang ada sekarang. Nah, yang kedua, kalau dilakukan ada pembahasan perubahan dapil, itu pasti akan membutuhkan energi yang sangat besar, termasuk waktu yang sangat lama ya, karena nanti pembahasan itu bukan lagi, pasti tidak lagi akan objektif berdasarkan masalah keterwakilan, jumlah penduduk, segala macam gitu. Karena ini berada di tengah permainan itu, pasti masing-masing partai politik, masing-masing caleg itu pasti akan punya kepentingan tarik menarik, jadi akan sulit mencari titik temu. Nah, kalau tidak pernah ada titik temu, pasti kan akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, khawatir itu nanti akan mengganggu tahapan. Oleh karena itu dengan pertimbangan itu kami memutuskan untuk tidak ada perubahan dapil. Jadi perubahan dapilnya sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga Perpu Nomor 1 Tahun 2022. Dan alhamdulillah itu disepakati juga oleh pemerintah dan juga dengan 3 penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pak Doli, bukankah itu sudah dinyatakan MK bertentangan dengan konstitusi, Pak Doli? Lampiran 3 dan 4. Tadi kan kita juga sudah cek bahwa putusan itu tidak ada perintah ya untuk dilaksanakan secara eksplisit. Cuman jadi yang menjelaskan di situ kewenangan penetapan dapil itu diserahkan, yang tadinya kewenangan DPR diserahkan kepada KPU. Nah, KPU dalam sesuai dengan juga undang-undang yang mengatur Nomor 7 Tahun 2017, setiap ada penerbitan peraturan KPU itu harus dikonsultasikan dulu dengan DPR. Bang Doli, yang tadi juga menjadi pembahasan setelah tadi pagi menerima aduan dari Koalisi Masyarakat Sipil, dan juga ingin diketahui kan bagaimana Komisi 2 menyimpulkan setelah di dalam tadi. Komisi 2 seperti apa Bang setelah mendengarkan sidang? Nah, tadi kan juga kami sudah sampaikan, walaupun juga dengan penyampaian yang terbatas, karena sekali lagi tentu kami akan mendalami dulu ya apa yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih tadi pagi itu, sejauh mana dugaan-dugaan itu benar adanya. Apalagi kan itu disebutkan dikaitkan dengan beberapa nama ya, baik dari internal KPU yang teman-teman di daerah maupun juga dengan instansi-instansi yang lain. Nah, tentu kan kita harus mengklarifikasi dulu, tapi karena beberapa hal yang disampaikan terkait dengan KPU RI, tadi kan kami juga ada beberapa anggota yang minta klarifikasi dan sudah dijelaskan. Nanti tinggal kami akan dalami lagi informasi dugaan yang disampaikan itu, kita lihat perkembangan. Dan tadi kan juga kita tanyakan sama DKPP, ternyata aduan yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil itu sedang dilakukan verifikasi administrasi. Jadi ada beberapa hal yang kurang, sedang diperbaiki. Nah, nanti kita ikuti proses itu seperti apa. Kalau ada usulan dari beberapa anggota untuk membentuk panja, untuk nanti bagaimana kesimpulannya bisa menjadi rekomendasi juga buat DKPP? Nanti akan kita bahas di rapat internal. Ya, nanti kita akan, makanya ini berkembang terus, kita mencari informasi, kemudian meng-cross-check dugaan-dugaan itu sambil berjalan sambil menunggu waktu nanti kapan akan kami rapatkan secara internal, apakah dari informasi-informasi yang kami dapat itu perlu ada panja atau tidak.
Pak Doli tadi salah satu yang cukup panjang didiskusikan terkait dengan poin kalau saya jelaskan soal hal itu. Iya, itu yang memang menguras energi kita hari ini ya. Kan ada polemik. Ya polemik itu kan diawali dengan pernyataan Ketua KPU RI yang tadi hampir semua menyimpulkan sedikit tendensius ke arah ya tadi bisa bisa ada dua tafsir. Yang pertama kemungkinan Ketua KPU sudah tahu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang adanya judicial review itu, makanya kemudian dia dengan mudah menyampaikan bahwa kemungkinan akan dilaksanakan penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024, atau memang juga pantas juga penggiringan opini. Tadi kan ada juga pimpinan yang menyampaikan salah satu alasan yang dikemukakan adalah kalau memang dikembalikan ke proporsional tertutup, yaitu kan memudahkan kerja KPU. Nah sebetulnya kan itu nggak boleh, ya. KPU itu nggak boleh menghitung-hitung kerjanya berat atau tidak, memilih-milih mau kerja berat atau enggak. KPU dengan sama dengan penyelenggara pemilu yang lain, tugasannya adalah melaksanakan undang-undang. Undang-undang yang berlaku sekarang adalah sistem proporsional tertutup. Konsekuensinya dengan segala konsekuensinya. Gitu. Jadi kalau memang mau mudah-mudahan ya, kemarin kenapa mau jadi KPU RI kan gitu, kita bisa membangun logikanya. Jadi ketika teman-teman itu bersedia menjadi komisioner KPU, ya harus menerima konsekuensi sebagai pelaksana undang-undang dengan semua tugas dan tanggung jawabnya. Jadi nggak boleh milih-milih gitu loh, ya nggak usah wah bagusnya sistem tertutup aja ya, karena itu akan lebih mudah, lebih murah, segala macam. Enggak, sekarang undang-undangnya diputuskan existing sistem proporsional terbuka. Jadi, nah ini yang kemarin yang tadi kita sayangkan. Nah, oleh karena itu kita sebetulnya Komisi 2 itu sepakat ya, untuk mengakhiri polemik ini. Ya, makanya tadi muncul poin ketiga itu bahwa hari ini ya, bahwa per hari ini seluruh persiapan pemilu 2024 itu menggunakan Undang-Undang Existing Nomor 7 Tahun 2017 yang pasal 168 ayat 2 itu menyatakan sistem pemilunya diterapkan sistem proporsional terbuka, dan itu sudah pernah diputuskan juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24 garis miring PPU strip 6 Romawi strip 2008 tanggal 23 Desember 2008. Jadi itu yang sebetulnya harus kami sampaikan ke publik, sehingga publik sekarang kami kan juga punya konstituen masing-masing. Kami turun tanya, ini yang benar yang mana sistem pemilunya? Ya kan, kenapa penyelenggara mengatakan kemungkinan ada perubahan sistem pemilu tertutup? Ya. Caleg-caleg juga sekarang yang sudah mendaftarkan ke masing-masing partai politik jadi ngerem-ngerem. Ya, apalagi ada pernyataan dari Ketua KPU kemarin itu dihimbau agar caleg ya tidak dulu memasang foto diri gitu. Nah ini kan membuat ketidakpastian, membingungkan gitu. Nah makanya di dalam rapat kerja Komisi 2 kali ini kami ingin menegaskan ya bahwa per hari ini persiapan pemilu tahun 2024 dan semua rancangan yang dibuat dari awal ya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang di dalam pasal 168 ayat 2-nya sistem pemilunya adalah sistem proporsional terbuka. Bang Doli, sorry kembali yang tadi rapat internal terkait dengan pembahasan yang tadi diajukan tadi kapan karena tahapan itu berjalan. Ya, kita kan sewaktu-waktu aja. Bisa besok, bisa Jumat. Kita lihat. Yang penting kan tadi kita sekarang lagi mengkonfirmasi ya data-data dugaan yang disampaikan oleh koalisi itu sejauh mana bisa dibuktikan. Nah kita kan percuma aja rapat internal kalau tidak ada tambahan informasi, tidak ada tambahan data dan seterusnya. Nah, ini yang nanti
mungkin masing-masing dari kita cari informasi dulu. Cukup? Oke, thank you ya.